Dedi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, baik ya. Alhamdulillah baik. Ada rencana apa hari ini? Rencananya saya itu seperti biasa melakukan pembelajaran di kelas, namun untuk hari ini saya ingin menggunakan metode atau model pembelajaran yang agak jarang saya gunakan, namun sekarang saya gunakan kembali, Pak. Oh, seperti itu, menggunakan metode yang jarang digunakan. Dan Ya, sekarang untuk menarik perhatian anak. oh ya, seperti itu ya Pak ya. Oke. Eh, apa harapan atau tujuan dari Pak Dedi terhadap media yang baru akan atau metode yang baru akan digunakan? Tujuan saya dengan penggunaan metode ini atau media ini itu menarik minat anak untuk belajar, lebih tertarik terhadap materi pembelajaran yang saya berikan, dikarenakan sudah beberapa minggu ini anak-anak itu cenderung bosan terhadap apa materi yang saya sampaikan karena saya menggunakan metode yang itu saja, kurang lebih seperti itu. Jadi supaya anak itu tertarik dan berkesan ketika belajar pendidikan agama Islam, kurang lebih seperti itu, Pak. Harapan Pak Dedi dari pertemuan kita hari ini tujuannya ketika kita Harapannya saya mendapatkan solusi, Pak, terhadap permasalahan tadi yang anak tadi kurang tertarik dalam proses belajar mengajar, kurang minatnya. Apalagi kan kalau SMK itu memang anak-anaknya itu cenderung minatnya itu hanya kepada guru-guru produktif, Pak. oke Kecenderungannya seperti seperti itu. Ya, baik sekali Pak Dedi. Eh, Kira-kira kalau diberikan kesempatan, apa yang Pak Dedi ingin miliki sekarang atau ingin Pak Dedi capai untuk sekarang ini? Yang saya ingin miliki sekarang itu adalah ingin saya miliki sekarang itu adalah kreativitas, Pak. Kreativitas dan rasa apa kemampuan dalam menggunakan berbagai metode yang menarik untuk anak dalam belajar pendidikan agama Islam, Pak. Karena selama ini saya cukup kurang dalam kreativitas itu, Pak. Oh, seperti itu. Kalau kita hitung skala ya, dari 1 sampai 10, Ya. berapa kira-kira persentase akan ketercapaian dari penggunaan metode tadi? Kalau kita gunakan skala 1 sampai Saya cukup 10. optimis dalam penggunaan metode ini, Pak. Saya 1 sampai 10 itu saya cukup optimis di angka 8,5, Pak. Ya, iya, Pak. Berarti untuk Kurang lebih seperti mencapai itu. tujuan target Jadi tadi saya benar-benar sangat delapan optimis. setengah Dan, luar biasa. iya, Pak. Rataannya ya, Berarti Pak. optimisnya bisa. Optimis saya dalam menggunakan metode ini. Iya, Pak. Ya, bagus itu Pak Dedi. Ini perlu perlu Ya, ini perlu apa? Iya, perlu motivasi yang kuat mewujudkan hal itu. Mungkin di angka 8,5 iya. luar biasa. Hmm, Kekuatan yang Pak Dedi miliki kan tadi dibilang delapan Nah, setengah. Kekuatan untuk mencapai tujuan itu kira-kira apa yang kekuat, Pak Dedi akan tonjolkan dalam kekuatan hal saya kekuatan ini? dalam hal itu supaya bisa tercapai, pertama pemahaman saya terhadap materi yang akan diajarkan, Pak. Ya, istilahnya kompetensi dalam materi tersebut saya mudah-mudahan cukup memahami, dan yang kedua itu saya memiliki apa ya, seperti cenderung bakat alam untuk menarik anak-anak itu berfokus kepada saya, Pak. Mungkin itu, Pak ya. Ya, Itu buat alam itu, ya, sesuai dengan kodrat alam, ya, kodrat zaman. ya. Oke, kira-kira peluang atau mungkin kinerja yang bisa Pak Dedi ambil dalam menyukseskan tujuan dari Pak Dedi. Sekarang kita mengidentifikasi peluang apa
yang Pak Dedi apa yang bisa Pak Dedi ambil dalam untuk mencapai tujuan tadi? Boleh diulangi Pak, agak Atau terputus. ya, peluang Ya. atau kemungkinan apa yang bisa Pak Dedi ambil untuk mencapai tujuan tadi, Pak? Oh, peluang. Ya, Peluang peluang. yang saya ambil itu ya ini Pak, apa sarana yang cukup memadai karena di sekolah saya kan paling yang saya gunakan untuk metode ini kan yang saya gunakan itu metode cross puzzle Pak dalam pembelajaran pendidikan agama Islam ini. Jadi sarananya cukup ada Pak karena papan tulis, terus apa spidol dan terus digaris-garis kayak itu Pak. Dan saya Oh, juga memiliki sarana kan sebelumnya saya rancang dulu apa saja yang dimasukkan dalam permainan itu, Pak. Kurang lebih seperti itu. kira-kira metodenya itu apa, Pak? Saya jadi penasaran. Itu tadi, Pak, cross puzzle, Pak. Jadi di situ ada Mas, permainan, Pak. Iya, cross puzzle. oke. Nah, metode tadi sudah mulai diterapkan kan, Pak Dedi? Iya, Pak. Sudah. Kira-kira apa gangguan atau hambatan ketika Pak Dedi menerapkan metode tadi? Gangguannya itu ya kan ada beberapa anak ya yang kan ada anak yang memang benar-benar tertarik kan karena ini cenderung kinestetik kan ya, kinestetik. Nah, itu Gerak. ada anak-anak yang berhubungan dengan audio dan visualnya itu agak lambat, tapi itu bisa saya bisa saya tanggulangi dengan menunjuk anak tersebut untuk maju. Kurang lebih Oh, seperti itu. Ya. jadi itu Ya. hambatannya anak-anak tadi itu yang Karena apa? kemampuannya Yang kan ada yang berbeda, ada yang visual, ada yang audio. Kalau ini kan cenderung kinestetik karena maju ke depan, cepet-cepetan kayak itu, Pak. berarti solusinya apa itu, Pak? Solusinya Solusinya tadi itu tadi menunjuk. menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Jadi Oh, gitu. sebelumnya kita jabarkan dulu materinya seperti apa, terus tampilkan video, baru yang terakhir tadi itu menggunakan cross puzzle, kurang lebih seperti itu, Pak. Oke. Nah, sekarang kalau kita berbicara masalah tujuan nih, Pak Dedi, Ya. kira-kira masalah rencana aksi dari tujuan tadi, Nah. kira-kira apa prioritas Pak Dedi untuk aksi ini biar bisa berjalan dengan maksimal? Oh. Prioritasnya itu yang pertama itu harus mempersiapkan dengan benar, Pak. Apa teka-teki silangnya itu apa? Karena ya membuat meskipun sekarang ada aplikasi teka-teki silang, kadang itu ketika dimasukkan itu tidak pas. Jadi memang benar-benar harus disiapkan. Kan cross puzzle itu teka-teki silang itu memang benar-benar harus disiapkan secara matang, Pak. Jadi hingga tujuan dari pembelajaran itu sendiri tercapai. Jadi tidak bisa asal masuk kelas, oh buat di kelas baru teka silang itu agak sulit, Pak. Kurang lebih seperti itu. Kalau seperti itu, apakah itu bisa dibilang kata-kata strategi Pak Dedi untuk Ya bisa mewujudkan itu? juga Pak, bisa masuk dalam strategi bisa juga Pak. Masih dalam strategi ya. Oke. Nah, kemudian berapa lama anak itu bisa memahami metode yang Pak Dedi terapkan? Ini sepengetahuan saya karena sebelumnya saya juga pernah tapi memang agak jarang kan menggunakan ini. Itu cukup cepat Pak ya. Jadi karena sambil bermain di sini sambil sendagura itu cukup cepat Pak dibandingkan menggunakan metode konvensional. Jadi itu grade-nya itu kalau konvensional itu agak lambat membutuhkan waktu 30 menit, mungkin ini sekitar 10 menitan, Pak. Cuman memang kita sebagai gurunya itu agak sedikit mempersiapkan dengan benar itu tadi, Pak. Strateginya kurang lebih itu. Oke. Ya, bagus sekali. Jadi ini rencana aksinya ini sudah kelihatan. Nah, kira-kira kalau kita
untuk mengukur tadi rencana aksi Pak Dede yang dijelaskan dari awal. Kemudian untuk mengukur keberhasilan itu rencana Bapak apa? Dari aksi rencana aksi yang Bapak lakukan tadi untuk mengukur keberhasilannya. Itu menggunakan ini Apakah Pak, anaknya sudah pintar ya. semua? Apakah anaknya aktif semua? Ya. Itu kan ada apa namanya, ada ukurannya kan, seperti yang biasa kita lakukan itu ada apa namanya, pengetesan secara kognitif, ya kita berikan apa lembar kerjanya kepada siswa, dan selain itu apa namanya, penilaian ketika proses belajar itu sendiri dilakukan, Pak. LKPD-nya kan kita bagikan kepada anak setelah pembelajaran itu, dan dari hasil itu memang dilihatnya hasilnya itu cukup meningkat, Pak, presentasenya. Ya. Oh, gitu ya. Rencana aksi pada itu ada gangguan enggak? Ya, gangguannya itu cenderung kepada diri saya sendiri, Pak. Ya, ya, karena itu kan saya sebagai guru mungkin ya ada kalahnya itu, karena ini tadi kan menambah kerja tadi, dalam harus memang direncanakan, harus memang distrategikan. Jadi itu tadi kecenderungannya itu, hambatannya itu dari diri saya sendiri. Bagaimana saya untuk tidak malas, untuk tetap konsisten menggunakan metode atau media yang menarik bagi anak, kurang lebih seperti itu. Oke, Pak Dedi. Sekarang kita bersama-sama ya, kita Ya. merumuskan tanggung jawab kita terhadap apa yang telah kita rencanakan tadi. Kira-kira apa komitmen Bapak untuk kedepannya agar rencana ini dapat terlaksana dengan baik. Komitmen saya di sini, saya itu mulai mulai mengelis materi apa saja yang cocok untuk penggunaan metode ini, Pak. Jadi di situ saya komitmen saya, dan terus saya katakan kepada anak, kalau minggu ini Bapak masuk, minggu ini kita akan belajar ini, nanti kita gunakan metode ini, tujuannya ini, kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi itu di situ komitmen saya Oke, Pak. untuk konsisten ya. Adakah teman yang membantu dalam hal itu? Ada teman nggak yang membantu Pak Dedi? Kalau teman-teman rata-rata di sekolah itu mensupport, Pak ya, membantu. Ini kalau kita minta tolong insya Allah dibantu, tapi secara keseluruhan itu memberikan support yang baik, dia apa namanya, memberikan semangat. Karena kebetulan di sekolah kami itu kan itu tadi ya, teman-temannya itu cenderung mensupport. Oh, kalau ada kekurangan, ayo cepat kita bareng-bareng apa yang kira-kira bisa dibantu, kurang lebih seperti itu, Pak. Iya, Pak. Suaranya hilang, Pak, ini, Pak. Oke, Pak Pak Dedi. Sabli suaranya. Terakhir Oke, ya, oke. kita tadi sudah bahas masalah Ya, tujuan, identifikasi, kemudian rencana nah, aksinya, kemudian tanggung jawab. Kira-kira Pak Dedi dari coaching yang kita lakukan pada hari ini, apa yang menjadi tindak lanjut sehingga coaching ini menjadi bermakna bagi kita berdua, Pak Dedi? oke. Yang akan menjadi tindak lanjut, yang paling pertama itu saya harus lebih apa ya, konsisten Ya, dan Pak Dedi, kreatif ya, Pak, tadi dengar ya, karena saya. saya kan cenderung tidak konsisten dan kurang kreatif tadi kan permasalahannya. Jadi saya akan berusaha untuk coba terus konsisten dan kreatif, serta meminta tolong bantuan kepada teman-teman sekeliling saya apabila saya mulai kembali ke Ya, produk ketidakkonsistenan dan kurang kreatif, itu untuk minta ditegur, Pak. Kurang lebih seperti itu. Ditegur dan diberikan semangat. Kurang lebih seperti itu. Iya, Pak. oke. Iya, Pak.
Terima kasih Pak Dedi. Mudah-mudahan semua itu dapat dilaksanakan Ya. dengan baik, bisa Amin, dijalankan dengan amin, baik amin, amin, sehingga menjadi suatu produk amin, yang berkualitas, yang bermanfaat bagi sekolah, bagi Pak Dedi dan bagi murid-murid yang ada di sana. Terima amin, kasih Pak amin, Dedi. amin, amin. Terima kasih juga Pak Sabli atas coaching yang telah diberikan. Selesai Pak Dedi. 15 menit cukup. Ya, oke.